Fatir. Hati-hati. Oh ya. Gimana kabarnya? Aman. Kemarin tugas kan numpuk tuh. Gimana tuh kondisi lo? Asli itu bener-bener belibet, Re. Orang udah mau P5 mau santai ya kan, malah ditimpa tugas loh. Oke, di podcast ini nih gue pengen ngajuin beberapa pertanyaan buat lo nih. Oke. Sebelumnya kenalin lu dulu dong. Ke kamera nih. Iya. Ya. Halo semua, nama gue Fatir. Gue adalah siswa 15 yang umurnya masih 16 tahun. Gue juga asalnya dari Tangerang ya. Orang gue juga sekolah di 15. Terus suku gue gimana ya? Bisa dibilang rada belibet sih. Soalnya kan emak sama bapak gue tuh, emak gue kan Betawi, full Betawi. Bapak gue ini campuran Sunda sama apa ya? Sunda sama Arab kalau nggak salah. Jadi gue tuh kayak mix pudel gitu jadi ujungnya. Jadi rada belibet jelas Kak. Kayak lu bilang tadi suku lu tuh kayak campur-campur gitu. Pernah ada konflik suku gitu nggak sih yang lu alamin? Konflik suku ya, alhamdulillah selama ini sih nggak ada sih Kak. Untuk di dalam keluarga gue gitu, antara keluarga bapak sama keluarga emak itu nggak ada. Terus juga di luar juga, kalau seinget gue sih nggak ada sih dari kecil gue. Oke. Kalau Sarah nih, gue yakin lu pasti pernah tuh. Udah, ini mah sering ini mah. Ceritain dong coba. Aduh, gimana ya? Gue kan emang produksi melaninnya banyak nih, udah dari SD ya. Terus juga kan dulu SD gue nggak segini nih, gue pendek banget asli pas itu. Jadi gue ya sering dikatainnya kalau nggak ya hitam pendek, udah template banget sih. Gue juga kayak enak lah denger ah. Oke lanjut. Oke. Lu punya keunikan tersendiri nggak sih? Keunikan ya? Gak ada uniknya sih gue. Tapi ada sih sebenarnya satu. Kalau misalnya dilihat secara general gitu ya. Jadi menurut gue sih keunikan gue tuh di bahasa sih, cara ngomong. Jadi ini cuman di podcast ini gue lu ya. Jadi selama gue tuh ngomong di kehidupan sehari-hari itu tuh masih pakai aku kamu sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Kalau menurut gue sih itu sih. Kenapa aku kamu sih? Apa sih ya sebabnya, asal usul gimana? Asal usul ya dibilangin mamah dari dulu. Disuruh pakai aku kamu. Kalau gue lu katanya kurang sopan gitu. Jadi gue nurut aja sih, dia ngomongnya aku kamu gitu. Oh, emang ajaran dari orang tua ya? Iya sih. Kalau dampak dari keunikan yang lu punya gimana tuh? Dampak dari keunikannya ya? Kalau menurut gue sih nular sih kalau menurut gue. Oh iya, gue juga percaya kan energi itu nular. Iya. Jadi ya kalau gue kalau misalnya kenal sama orang kan kadang-kadang masih ngomong aku kamu. Orangnya tuh masih gue lu tuh. Beberapa hari masih gue lu, sampai kalau udah deket tuh lama-lama aku kamu juga. Tapi sama gue doang, sama orang lain tuh masih gue lu juga. Nah itu tuh nular ke beberapa orang kayak gitu tuh. Lanjut, punya hal yang bisa lu banggain gak sih dari diri lu? Hal yang gue banggain ya? Sebenarnya nggak ada sih, kecuali itu doang sih, nggak ngerokok, terus nggak kayak nongkrong sampai malam-malam, terus nggak ngambil minuman, nggak terjerumus kayak jadi pecandu narkoba, ada gitu doang sih menurut gue yang bisa gue banggain sih. Kenapa bisa disebut kebanggaan? Kebanggaan sih lebih ke lihat ini sih, ngelihat orang-orang sekitar aja, orang-orang sekitar gue lebih ke rokok ya, bukan narkoba ya. Pas itu gue ke SD, terus abis itu kan ke 15 kan lewat SMP juga ya kan. Itu tuh kadang-kadang suka tuh dari SMP mana, dari SMP mana tuh bonceng 3 sambil ngerokok. Anak SD juga kadang-kadang udah ada yang ngerokok. Jadi menurut gue sih jangankan yang SMA bro, yang di bawah SMA aja udah kayak gitu. Lu benci tuh hal kayak gitu? Ya nggak suka gue, makanya gue bangga gitu nggak termasuk kayak gitu. Setuju. Lanjut nih, kalau disuruh pilih ya, lu lebih pilih mana? Temenan sama orang yang mirip-mirip atau beda banget? Wah, kalau buat sekarang sih jujur yang beda banget Kak. Karena dulu gue kalau misalnya di zaman SD sampai SMP tuh masa transisi. Tapi kalau SD itu tuh temen gue tuh kayak sama-sama semua. Karena gue emang pilih-pilih teman sih pas itu. Jadi gue nyari temennya tuh yang agamanya sama, yang bisa dibilang sukunya sama, yang bahasanya sama, biar kayak nggak susah-susah gitu lah ya kalau misalnya ngomong. Terus juga kayak lebih cocok aja gitu loh kalau dulu. Kalau sekarang sih sejak gue masuk SMP terus banyak orang yang sarannya beda gitu, yang agamanya beda, rasa beda, sukunya beda. Nah sejak itu tuh gue lebih suka kalau misalnya temenan sama orang yang beda, karena gue bisa kayak lebih kenalin mereka gitu, lebih mempelajari mereka gitu menurut gue. Pengaruh pergaulan tadi tuh yang lu alamin tuh ngaruh nggak sih ke budaya lu? Kalau ke budaya gue sih dikit-dikit, tapi lebih ke keluarga doang sih. Jadi kan kalau misalnya tipikal gue tuh dulu manggil sama bapak gue tuh masih nyama babe ya.
Tapi sejak ada perkenalan ya, pergaulan ya kan, gue sering main ke rumah temen gue. Itu tuh kadang-kadang ada keluarganya, ada emak bapaknya gitu, dia manggilnya udah kayak mama atau papa gitu. Tapi sejak ngedengerin itu ya, sejak ngedengerin teman gue manggil orang tua mereka itu, gue tuh lebih jarang malah ujungnya pakai nya babe gitu, malah manggilnya lama-kelamaan ma atau pa gitu. Oke, bagus, benar banget tapi ya. Gua agak geser sedikit tentang ya pendidikan lah. Ya boleh. Menurut lo nih, Indonesia emas itu bisa terwujud nggak sih di 2045? 2045 ya? Kalau menurut gue sih 2045 dicoret deh, dimundurin dulu. Kenapa jujur. tuh? Kenapa tuh, jelasin? Karena gimana ya? Kalau ngelihat generasi di bawah kita sih mungkin aja, tapi kalau ngelihat generasi kitanya itu tuh kata gue sih mendingan kayaknya dimundurin sih bakal. Karena generasi kita tuh kebanyakan apa ya? Motivasi belajarnya tuh kurang banget asli. Ditambah sama pendidikan Indonesia ya kan. Terus sama gue pernah baca artikel kalau misalnya generasi di bawah kita tuh disebutnya apa ya? Dibilang generasi strawberry. Tak kenapa tuh gitu. Karena katanya mereka tuh lebih kreatif, tapi lebih sensitif memang. Tapi di unggulnya tuh di kreatifnya sih, menurut gue sih bisa majunya di zaman mereka tuh. Ada saran nggak sih buat lu agar Indonesia emasnya nih di tahun 2045 bisa terwujud? Gue ya. Saran. Ya, kamu penonton ya, belajar kamu, motivasi belajar kamu mana? Belajar. Jangan nunggu kayak saya ya kan, baru kelas 11 mau belajar. Menurut saya sih gitu aja sih. Lebih ke motivasi belajarnya ditingkatin gitu loh. Ada kemajuan mau jadi ada gitu loh, kemauan jadi orang yang tinggi gitu. Jadi apalah gitulah intinya. Jangan cuman ya mau kerja, mau dapat gaji, mau hidup gitu-gitu aja gitu. Gitu dong tuh. Apa ya, terlalu rendah motivasi kita jadinya. Oke, ngomong-ngomong soal pendidikan nih, Ya. di Jawa Barat salah satu gubernur kita tuh ada yang ngadain program kalau ada anak-anak bandel nih dipindahin ke barak militer. Gimana lu tanggapan lu? Pemain Mobile Legends juga. Iya, Nah, katanya. Kalau menurut gue sih apa ya? Kalau kan ada pro kontra ya. Kalau gue sih lebih ke kontra sih jujur. Kenapa kontra? Karena kayak anak-anak bandel nih. Sama kayak perkataan guru BK15, anak-anak bandel itu punya pendekatan yang masing-masing, yang beda gitu loh masing-masing siswanya. Jadi kalau misalnya anak-anak bandel dikumpulin semua, pendekatannya di barak, dikasih, didisiplinin, itu tuh memang beberapa ada yang lebih tertib, tapi akan ada juga yang nggak cocok menurut gue, malah jadi lebih apa ya, terkesannya di anak itu tuh kayak ngekang gitu loh. Jadi anaknya malah lebih bandel lagi, lebih ngelawan menurut gue. Oke, bagus. Ngomongin Kang Deddy Mulyadi nih. Mulyadi lagi nih ya. Gue juga baca-baca kemarin, dia tuh bikin program buat buat keluarga yang punya 11 anak nih. Jadi dia ngedatin keluarga tersebut, terus pengen ngasih vasektomi secara gratis. Gimana tanggapan lu? Oh itu yang apa sih? Yang bansosnya itu wajib vasektomi. Iya. Yang kalau dia ngedatengin yang keluarga anak ke-11 sih menurut gue sih itu wajib sih. Menurut gue apa ya, keputusan bapaknya untuk menunda vasektomi sih gue nggak tahu tuh maksudnya apa tuh menurut dia. Maksudnya kayak lu pernah denger kan kalau punya anak tapi nggak mampu buat nafkahin itu sama aja kayak kriminalitas kan? Ya benar. Nah, menurut gue tuh kayak gitu sih, kayak apa kurang bijak sih menurut gue orang tuanya. Terus juga nggak ngambil vasektomi tuh takutnya malah anaknya nambah lagi gitu loh, ribet lagi nanti ujungnya. Malah lama-lama pemerintah mulu yang disalahin bukannya rakyatnya. Padahal yang jelas-jelas kelihatan salahnya kan emang rakyat sih sebenarnya di masalah populasi ini ya. Pernah denger ini nggak? Banyak anak, banyak rezeki. Iya. Setuju nggak itu? Apa Wah. gimana? Kalau zaman dulu sih sering banget sih orang-orang ngomong kayak gitu. Kalau zaman sekarang malah jadi kayak mitos beneran gitu mah. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang mah jadi beban men. Tergantung sama ekonomi sih jujur. Keren. Makasih Tir udah datang ke podcast gua. Makasih banget udah ngundang juga ini Kak. Serius. Sampai jumpa sama gua. Iya. Sampai jumpa Kak. Iya.